Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-13 tahun B. Bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan pada bab 2 ayat 23 sampai 24. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 8 ayat 7 sampai 9, dilanjutkan ayat 13 sampai 15. Injil diambil dari Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Kitab Kebijaksanaan ingin menandaskan bahwa Allah menghendaki manusia bebas dari kematian agar manusia tetap selamat. Allah juga menghendaki semua ciptaannya selamat. Yang abadi sesuai pandangan Allah adalah kesucian, sebab Allah itu suci dan baka, dan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, yaitu suci dan abadi. Bagi Allah, yang menakjubkan adalah suci dan abadi karena sesuai dengan citra manusia sebagai ciptaan Allah, dan Allah itu suci dan Allah itu kekal. Rasul Paulus lewat suratnya kepada umat di Korintus hendak menyatakan bahwa wajah kesucian itu berbentuk pelayanan kasih. Orang beriman diharapkan unggul dalam pelayanan kasih karena berkat kasih Allah melalui Yesus Kristus, manusia sudah mendapatkan kekayaan dalam segala hal, seperti kekayaan beriman dan kesungguhan membantu. Yesus sendiri sekalipun kaya, tetapi miskin karena manusia, supaya karena kemiskinannya manusia menjadi kaya dalam segala hal. Injil menggambarkan bagaimana kehadiran Yesus di dunia ini, yakni membangun budaya kehidupan lewat penyembuhan. Anak perempuan Jairus yang sedang sakit, hampir mati, disembuhkan oleh Yesus. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, disembuhkan oleh Yesus. Anak keluarga kepala rumah ibadat disembuhkan oleh Yesus. Allah Bapa yang dari awal berpihak pada kehidupan manusia dilanjutkan oleh Yesus dengan kehadirannya yang langsung di dunia ini. Yesus sungguh berpihak pada kehidupan. Yesus sungguh menghargai karya Bapanya yang pada awal penciptaan. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui bacaan-bacaan Minggu Biasa ke-13 ini ialah yakin dan percayalah akan Yesus yang membawa kehidupan. Hal yang pertama sejatinya kita tunjukkan sebagai umat beriman ialah percaya dan selalu memohon kepada Allah. Allah pasti memberikan kehidupan. Allah itu adalah yang pertama dan yang terutama bagi kita. Allah itu adalah sumber kehidupan. Allah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Usaha kita sungguh amat berharga dalam mengatasi segala kesulitan, penyakit, namun Allah tetap harus dipandang sebagai sumber kehidupan. Pergi kepada dokter untuk mengobati penyakit fisik, namun Allah tetap menjadi tumpuan hidup sebagai sumber kesembuhan. Setiap saat kita diharapkan memohon kepada Allah, karena Allah lah sumber pemberi kehidupan. Manusia perlu membuang sikap keterlambatannya dalam memohon kepada Allah. Manusia harus selalu mengikut sertakan Tuhan dalam menyembuhkan penyakit fisik maupun rohaninya. Manusia harus proaktif dan jangan terlambat meminta tolong kepada Allah.
Janganlah hanya mengingat Tuhan saat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi ingatlah Tuhan setiap kita melakukan sesuatu. Allah itu bukanlah ban serap. Allah bukanlah cadangan kehidupan. Tuhan itu yang utama dan yang terutama dalam kehidupan kita. Sebagaimana dilakukan Yesus kepada Yairus dan wanita yang sakit itu, Tuhan pasti menyatakan kebesaran dan kuasanya kepada kita yang lemah, yang sakit, dan yang minta tolong. Jalannya mungkin tak melulu melalui sakit penyakit, kadang lewat persoalan-persoalan berat yang bertahun-tahun tak kunjung selesai. Dalam kesulitan tersebut, Tuhan ingin agar kita seperti Yairus, yang karena iman telah menjadi perantara rahmat kesembuhan bagi anak yang disayanginya, atau seperti si wanita yang dalam sakitnya tak mau menyerah dan mencari kesempatan di tengah himpitan persoalan. Sebagaimana Allah telah memberikan kehidupan kepada kita, kita juga menjaga budaya kehidupan. Kita ikut menjaga budaya kehidupan berarti kita menghargai karya Allah. Kita menghormati yang lain. Kita melihat sesuatu yang indah dan baik dalam diri orang lain. Sekalipun aku berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda latar belakang yang lain, Allah itu memberikan kehidupan kepada semua tanpa kecuali. Kebaikan Tuhan itu dicurahkan kepada manusia. Kita harus berpihak kepada kehidupan, bukan mematikan kehidupan orang lain. Moga-moga kita semakin orang beriman yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Tuhan adalah Tuhan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.